Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Nizar, NIM 223489, kelas RA5 Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Primagraha. Dalam video kali ini, saya akan mengulas tentang bagaimana Google Corporation menerapkan sistem OKR atau Objective and Key Result untuk mencapai kinerja tinggi. Kita akan membahas konsep dasar OKR dengan pendekatan 5W plus 1H. Dan di akhir video, saya akan menyampaikan pembelajaran penting yang bisa diterapkan oleh perusahaan-perusahaan di Banten. Baiklah, tidak usah banyak basa-basi lagi, mari kita mulai pembahasannya. OKR adalah singkatan dari Objective and Key Result, yaitu sebuah metode manajemen kinerja yang digunakan untuk membantu organisasi menetapkan dan melacak tujuan serta hasil utama yang ingin dicapai. Objektif adalah sasaran utama atau arah yang ingin dicapai. Key Result adalah indikator atau target yang menunjukkan bahwa objektif tersebut berhasil dicapai. Contoh sederhananya, objektif meningkatkan pengalaman pengguna, sedangkan Key Result menurunkan waktu loading halaman hingga 30%, meningkatkan rating aplikasi menjadi 4,7 dan mengurangi laporan bug hingga 50%. Google memilih OKR karena metode ini memberikan fokus yang jelas terhadap tujuan utama. Transparansi, semua karyawan tahu apa yang sedang dikerjakan oleh tim lain. Kolaborasi, setiap individu merasa terlibat dalam misi besar perusahaan. Pengukuran hasil yang konkret dan terstruktur. OKR memungkinkan Google untuk tumbuh pesat sejak awal karena semua karyawan bergerak dengan tujuan yang selaras dan terukur. OKR diterapkan di seluruh unit dan tim Google, mulai dari tim produk, pemasaran, teknik, hingga pengembangan SDM. Setiap karyawan, dari level bawah hingga eksekutif, membuat OKR mereka sendiri yang selaras dengan visi dan misi besar perusahaan. Ini menciptakan keselarasan vertikal dan horizontal. Google mulai menerapkan OKR sejak tahun 1999. Ketika perusahaan ini masih berusia kurang dari setahun, OKR diperkenalkan oleh investor mereka, yaitu John Doerr, yang pernah menerapkan metode ini di Intel. Saat ini, OKR dievaluasi secara triwulanan setiap 3 bulan dan diperbarui secara berkala untuk memastikan relevansi dan efektivitas. Semua orang di Google terlibat dalam OKR. Setiap karyawan menulis OKR pribadi yang terhubung dengan tujuan tim dan perusahaan. Manajer bertindak sebagai fasilitator, bukan pengendali. Karyawan bebas menulis tujuan yang ambisius, bahkan jika tidak semua target tercapai, semangat untuk terus berkembang tetap dijaga. Berikut langkah-langkah yang dilakukan Google. Menetapkan objektif yang inspirasional, tujuan harus menantang, tapi tetap realistis dan berdampak besar. Menentukan key result yang terukur, target harus spesifik, kuantitatif, dan terukur. Contohnya, berupa angka atau persentase, evaluasi dan review secara terbuka. OKR bersifat transparan, bisa dilihat oleh siapa saja di organisasi. Tidak mengaitkan OKR dengan bonus OKR tidak digunakan untuk menilai kinerja individu secara finansial, agar karyawan tetap fokus pada inovasi, bukan hanya angka. Revisi secara berkala jika terdapat perubahan dalam prioritas atau pasar. OKR bisa diubah sesuai kebutuhan. Pembelajaran bagi perusahaan di Banten.
Dari penerapan OKR di Google, ada beberapa pelajaran berharga yang bisa diterapkan oleh perusahaan-perusahaan di Banten. Fokus pada tujuan jangka pendek dan panjang, OKR membantu menyusun strategi kerja yang jelas dan terarah. Libatkan karyawan dalam menentukan target. Jika karyawan merasa terlibat dalam penentuan tujuan, mereka akan lebih bersemangat mencapainya. Ciptakan budaya transparansi dan akuntabilitas. OKR membuat semua orang tahu apa yang harus dicapai oleh tim lainnya. Ini mempercepat kolaborasi dan efisiensi. Ukur kinerja berdasarkan dampak bukan aktivitas, yang dihitung adalah hasil nyata, bukan sekadar banyaknya pekerjaan. Bangun lingkungan yang mendorong inovasi. Perusahaan di Banten bisa belajar menciptakan tempat kerja yang mendukung ide-ide baru, seperti yang dilakukan Google. Itulah penjelasan tentang bagaimana Google menerapkan OKR untuk menciptakan kinerja tinggi, serta bagaimana perusahaan di Banten bisa belajar dari sistem ini untuk membangun SDM unggul dan berdaya saing tinggi. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.